Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang berjumpa dengan Anda. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Berbunyi demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang itu tidak ada yang namanya tidak mau diberkati. Semua kita mau diberkati. Amin. Yang mau diberkati, katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua mau diberkati. Amin. Pagi hari ini kita akan melihat, kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca. Bahwa firman Tuhan yang difirmankan oleh Tuhan kepada Musa untuk berbicara kepada Harun. Di mana Harun harus mengucapkan berkat atau memberkati orang Israel waktu itu. Selaku atau Harun sebagai seorang imam untuk orang Israel di kala itu. Kita baru saja baca bahwa ungkapan berkat yang harus disampaikan Harun kepada umat Israel waktu itu adalah yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Yang pertama adalah berkat perlindungan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan ketakutan. Setiap orang dihantui dengan rasa takut. Ada begitu banyak hal yang dapat mengancam kehidupan orang. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat orang bisa meninggal, saudaraku. Kenapa? Karena memang keadaan dunia hari-hari ini tidak menentu. Sebagai contoh, terjadi gempa bumi di Cianjur. Bahkan beberapa hari yang lalu kita melihat di Turki sungguh dahsyat goncangan yang melanda Turki. Saudaraku, bukankah itu hal yang dapat menakutkan kita? Bahkan termasuk saya sebagai hamba Tuhan, sebagai manusiawi merasa takut. Kenapa? Ya, itulah manusiawi. Tetapi kembali lagi kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan bahwa berkat perlindungan Tuhan itu sempurna adanya. Amin. Jadi ini harus kita imani dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhanlah pelindung yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau seorang petinggi, misalnya presiden, dia memiliki ajudan secara khusus. Namanya pas pampres. Atau seorang gubernur, dia memiliki ajudan tersendiri. Polri, dia memiliki ajudan. TNI, dia memiliki ajudan tersendiri. Nah, kita sebagai orang percaya atau orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, mereka juga memiliki perlindungan tersendiri. Bisa saja perlindungan orang itu untuk menghadapi sebuah musibah, misalkan mereka bisa menyewa orang untuk bisa melindungi dia, seperti bodyguard seperti itu. Atau dia memiliki kendaraan yang berlapis baja anti peluru seperti itu. Itu salah satu adalah perlindungan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita orang yang percaya, perlindungan kita bukan kendaraan yang anti peluru, bukan ajudan, bukan pas pampres dan lain sebagainya, atau bodyguard yang bisa dibayar untuk bisa melindungi kita. Tetapi yang menjaga dan melindungi kita adalah
Tuhan itu sendiri. Bukankah firman Tuhan berkata di ayat yang lain bahwa kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Luar biasa bukan? Karena itu sungguh kita bersyukur kita menjadi orang-orang percaya. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, mari kita sebagai orang percaya kuatkan iman kita. Apapun kondisi hari-hari ini yang membuat kita takut, jangan takut, jangan tawar hati, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Dan yang kedua, kita baca ayat yang ke-25. Berkat yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Menyinari. Tuhan menyinari kita dengan kasih karunia-Nya. Saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan menyinari kita, itu adalah sebuah berkat yang luar biasa. Sebagai contoh, bahwa Musa pernah bertemu dengan Tuhan. Dia bertatap muka dengan Tuhan, tetapi karena sinar kemuliaan Tuhan itu terpancar sehingga dia tidak bisa memandang wajah Tuhan. Saking begitu begitu indahnya cahaya yang daripada wajahnya Tuhan itu, sehingga dia menutupi wajahnya dengan kain seperti itu. Tetapi apa yang terjadi ketika Musa turun dari gunung, dia menjumpai bangsa Israel, dan bangsa Israel melihat wajah Musa pun bercahaya. Kenapa? Karena ada cahaya Tuhan yang tertancap atau yang dipantulkan kepada Musa, sehingga cahaya itu pun melekat di wajahnya Musa, dan bangsa Israel melihat bahwa mukanya Yosua bercahaya. Saudara-saudaraku yang kasih, inilah sebuah berkat yang daripada Tuhan, dan berkat cahaya Tuhan itu memberikan sebuah hal yang luar biasa kepada Musa itu sendiri. Kita lihat, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yang kedua adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian secara cuma-cuma. Kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang dimana kita adalah orang-orang yang berdosa. Tempat orang berdosa itu adalah di neraka. Dan kita adalah orang-orang sebenarnya penghuni neraka. Kita adalah warga neraka yang seharusnya. Tetapi karena kasih karunia Allah, sehingga dia memberikan atau mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lewat anaknya ini, lewat Yesus Kristus kita percaya kepadanya, maka kita diselamatkan. Tadinya kita orang yang dibinasakan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin. Inilah sebuah berkat yang luar biasa yang kita miliki. Mari Bapak Ibu, kita pertahankan berkat kasih karunia Tuhan ini dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang ketiga adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Menghadapkan itu artinya Tuhan peduli sama kita. Coba kalau orang gak peduli, dia gak memandang kita. Sebagai contoh, kalau orang yang gak peduli itu buang muka. Tapi kalau orang yang peduli itu dia menatap kita, dia memperhatikan kita, itu namanya peduli. Itulah artinya memandang. Ketika Tuhan memandang kita, artinya Tuhan peduli kepada kita. Mungkin hari ini engkau juga mengalami hal yang sangat sukar dalam kehidupanmu. Orang-orang di sekitarmu tidak peduli dengan kamu, orang-orang di sekitarmu tidak peduli dengan kamu, tidak mengerti kondisi dan keadaanmu. Tapi ingat, Tuhan mengerti sama kamu. Amin. Tuhan peduli sama Anda, Tuhan peduli sama saudara-saudara semua. Karena itu jangan kecewa, jangan putus asa, jangan tawar hati, maju terus maju di dalam Tuhan, karena Tuhan menyertai, Tuhan peduli sama kita. Nah, bagaimana caranya agar kita berkat itu menjadi bagian dalam kehidupan kita? Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka di sana ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, maka Roh akan menggarap seluruh hidup kita.
Dan roh itu akan mengendalikan hidup kita. Puji nama Tuhan, inilah renungan firman Tuhan. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Immanuel, Tuhan beserta